Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finkan Kamal Kurnia dan teman saya Diandra Mariska Wibowo. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul gas kromatografi mass spektrum. GCMS merupakan instrumen yang terdiri dari dua metode, yaitu gas kromatografi dan mass spektrometri, di mana GC berfungsi sebagai alat untuk memisahkan campuran kimia dan MS untuk mengidentifikasi komponen pada tingkat molekuler. Prinsip kerja dari GCMS ini yaitu suatu campuran akan terpisah menjadi zat-zat individu saat dipanaskan. Gas yang dipanaskan dibawa melalui kolom dengan gas inert seperti helium. Saat zat dipisahkan muncul dari permukaan kolom, zat tersebut mengalir melalui MS. Spektrofotometri massa mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa molekul analis. Selanjutnya yaitu ada jurnal yang ditulis oleh Dewa Gede Agung Yuda Pratama dan kawan-kawan yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Minyak Asiri dari Tumbuhan Sembukan Paedera foetida L dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri minyak asiri tumbuhan sembukan serta mengetahui senyawa-senyawa yang aktif sebagai antibakteri. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode GCMS atau gas kromatografi mass spektrum. Identifikasi minyak asiri. Identifikasi minyak asiri ini dilakukan untuk memastikan bahwa minyak yang diperoleh merupakan minyak asiri. Hasil dari identifikasi minyak asiri ini menunjukkan bahwa tidak ada noda transparan pada kertas saring karena minyak asiri menguap pada suhu ruangan yang membuktikan minyak yang diperoleh merupakan minyak asiri. Selanjutnya, minyak asiri yang diperoleh dapat diuji dengan uji aktivitas antibakteri dan dianalisis menggunakan kromatografi gas dan spektroskopi massa atau GCMS. Hasil uji aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri di atas menunjukkan bahwa minyak asiri tumbuhan sembukan tidak mempunyai daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Hal ini disebabkan karena kandungan linalol dan eugenol pada tumbuhan sembukan sangat sedikit dan kemungkinan senyawa linalol dan eugenol terhidrogenasi. Asiri tumbuhan sembukan dengan GCMS. Hasil analisis diperoleh dari dua data, kromatogram yang berasal dari GC gas kromatografi dan dari MS atau mass spektrum. Kromatografi dari analisis dengan kromatografi gas menunjukkan 5 puncak senyawa dengan 2 puncak senyawa utama yang teridentifikasi masuk dalam golongan minyak asiri, yaitu linalol, terhidrogenasi, dan eugenol. Hasil analisis terhadap spektrum massa puncak 1 dengan waktu restensi 6900 menit pada gambar 2A menunjukkan kemungkinan itu merupakan senyawa linalol jenuh dengan rumus molekul C10H22O. Hal ini didasari oleh indeks kemiripannya dengan fragmentasi linalol C10H18O tinggi yaitu 96% dengan puncak dasar atau base peak pada M/Z 93
yang ditunjukkan pada gambar 2B yang memiliki struktur seperti senyawa linalol menurut Silverstein DKK 1991. Hasil analisis terhadap spektra massa puncak 2 dengan waktu retensi 10.716 menit menunjukkan pada gambar 4A kemungkinan merupakan senyawa eugenol dengan rumus molekul C10H12O2 yang muncul pada puncak ion molekuler 164. Hal ini didasari oleh indeks kemiripannya cukup tinggi, yaitu 65% dengan puncak dasar atau base peak pada M/Z 164 yang ditunjukkan pada gambar 4B. Di samping itu, pola fragmentasi senyawa pada puncak 2 sesuai dengan pola fragmentasi senyawa eugenol yang ditunjukkan pada gambar 5 menurut Silverstein DKK 1991. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa minyak asiria terkandung dalam tumbuhan sembuka tidak memiliki aktivitas antibakteri yang spesifik pada bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, dan senyawa asiria terkandung dalam minyak asiri tumbuhan sembukan atau Paideria photidae yang tidak berkhasiat antibakteri adalah linalol terhidrogenasi dan eugenol yang merupakan turunan senyawa asiri. Selanjutnya berjudul GCMS Analysis of Bioactive Compounds in Methanolic Extract of Tubers of Bellaria tuberosa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan konstituen bioaktif dari ekstrak umbi Bellaria tuberosa dari famili Fabaceae. Yang kedua, metode penelitiannya yaitu menggunakan metode GCMS untuk menentukan berbagai macam bioaktif dan senyawa volatil pada ekstrak P. tuberosa. Penelitiannya yaitu, pada hasil penelitiannya didapatkan banyak puncak fragmen dengan total hanya 12 puncak yang terdeteksi. Berikut gambarnya. Tabel di samping merupakan data senyawa bioaktif yang terdeteksi dari metanol ekstrak metanol umbi P. tuberosa. 12 senyawa analisis yang berbeda dengan retensi waktu juga yang berbeda. Di sini bisa dilihat ada dimetil azirin dan lain-lain. Kesimpulannya, studi GCMS dilakukan pada metanol ekstrak umbi P. tuberosa menunjukkan adanya komponen kimia yang responsibel atas aktivitas obat. Studi lebih lanjut mengenai aktivitas spesifik berbagai senyawa yang teridentifikasi akan memberikan lebih banyak wawasan tentang penggunaan umbi. Penelitian selanjutnya berjudul Analisis GCMS Senyawa Aktif Antioksidan Fraksi Etil Asetat Daun Libo atau Ficus variegated Blume. Tujuannya yaitu untuk mengetahui komponen senyawa antioksidan fraksi etil asetat daun libo. Metode yang digunakan yaitu fraksi aktif antioksidan tanaman libo dianalisis menggunakan gas kromatografi mass spektroskopi atau disingkat GCMS Simajul Q. Hasil percobaannya bisa dilihat kromatogramnya ya di sini. Isolat fraksi etil asetat daun libo yang memiliki aktivitas antioksidan adalah fraksi FeA1. Isolat ini diidentifikasi komponen senyawanya menggunakan GCMS yang hasilnya terlihat seperti pada gambar 1. Berdasarkan hasil analisis GCMS,
komponen senyawa isolat fraksi etil asetat daun libo diperoleh bahwa komponen mayor atau komponen utamanya dari fraksi tersebut adalah 1,2 benzen-dikarboksilik asid atau 2-etilik heksil ester dengan kandungan sebesar 45,53% dan 12 oleanen 3 asetat dengan kandungan sebesar 4,56%. Nah, berikut analisis GCMS senyawa aktif dari antioksidan fraksi etil asetat daun libo. Berikutnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke penelitian selanjutnya yang berjudul analisis kualitatif dan kuantitatif asam lemak tak jenuh omega 3 dari minyak ikan patin dengan metode kromatografi gas. Sebelumnya untuk mengidentifikasi komponen-komponen asam lemak ikan patin, yaitu dengan menyamakan waktu retensi sampel dengan waktu retensi asam lemak standar yang telah diketahui dengan pasti jenis asam lemaknya. Yang sendiri, analisis omega 3 dengan kromatografi gas dilakukan secara berikut. Sampel minyak diambil 30-40 mg, ditempatkan dalam tabung tertutup dan ditambahkan 1 ml NaOH 0,5 normalitas dalam metanol dan dipanaskan dalam penanas air selama 20 menit. Kemudian ditambahkan 2 ml BF3 20% lalu dipanaskan kembali selama 20 menit. Setelah dingin ditambahkan 2 ml NaCl jenuh dan 1 ml isooktana lalu dikocok dengan baik. Lapisan isooktana dipisahkan dengan bantuan pipet tetes ke dalam tabung yang berisi 0,1 gram Na2SO4 dan dibiarkan selama 15 menit. Fase air dipisahkan dan selanjutnya diinjeksikan ke dalam kromatografi gas. Untuk mengetahui waktu retensi EPA dan DHA, disuntikan terlebih dahulu ke dalam kromatografi gas ester asam lemak dari standar metil ester asam lemak atau EPA yang mengandung EPA dan DHA sebagai standar. Adanya EPA dan DHA sampel dapat dilihat dengan menyamakan waktu retensi EPA dan DHA standar. Nah, berikut tabel waktu retensi untuk mengetahui adanya EPA dan DHA pada sampel. Perbandingannya, nah dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa secara kualitatif lemak ikan patin memiliki kandungan omega 3, EPA, dan DHA. Hal ini dapat dilihat ya dari kesamaan waktu retensinya. Selanjutnya, penetapan asam lemak, linoleat, dan linolenat pada minyak kedelai secara kromatografi gas. Proses optimasi instrumen kromatografi gas meliputi suhu kolom, suhu injeksi, dan suhu detektor. Hasil optimasi yang diperoleh diaplikasikan pada seluruh pengukuran menggunakan instrumen kromatografi gas dengan detektornya FID pada kondisi kolom chromosorb dengan suhu kolom 195 derajat Celcius, suhu injeksinya 255 derajat Celcius, suhu detektornya juga 255 derajat Celcius. Gas pembawa nitrogen dengan laju air 50 ml per menit dan atenuasi 1. Volume injeksi 1 mikroliter, tekanan H2 1,0 kg per cm persegi, dan tekanan udaranya 1,9 gram per cm persegi. Pengukuran waktu retensi masing-masing larutan standar asam linoleat dan linolenat dilakukan dengan memasukkan 0,2 gram asam tersebut ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 5 ml N-heksan dan 5 ml larutan KOH2N.
dalam metanol kering sambil dikocok. Sebanyak 1 mikroliter larutan standar diinjeksikan ke dalam alat kromatografi gas. Pengukuran asam linoleat dan linolenat dalam kedelai dilakukan dengan memasukkan 0,2 gram sampel minyak atau crude oil hasil ekstraksi kedelai ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 5 ml N-heksan dan 5 ml larutan KOH2N dalam metanol kering sambil dikocok dan dibiarkan beberapa saat hingga terjadi 2 lapisan. Lapisan larutan bagian atas sebanyak 1 mikroliter diinjeksikan ke dalam alat kromatografi gas. Identifikasi asam linoleat dan linolenat pada minyak kedelai didasarkan pada waktu retensi masing-masing puncak dibandingkan dengan waktu retensi asam lemak standar. Hasil pengukuran larutan standar asam lemak linoleat dan linolenat diperoleh waktu retensi berturut-turut adalah 13,247 menit dan 0,25 menit. Dari hasil pengukuran dengan kromatografi gas terhadap sampel kedelai atau crude oil diperoleh 8 puncak dengan waktu retensi masing-masing. Berdasarkan perbandingan dengan standar asam linoleat dan linolenat diperoleh puncak ke-6 dan ke-7 dengan waktu retensi berturut-turut 12,803 menit dan 16,728 menit dengan luas puncak masing-masing yaitu 315.972 mm persegi dan 41.997 mm persegi. Maka hampir dapat dipastikan puncak ke-6 adalah asam linoleat dan puncak ke-7 adalah asam linolenat. Tinggi puncak yang terbentuk menunjukkan kadar asam linoleat dan linolenat. Tinggi puncak dari dasar grafik menunjukkan waktu retensi, yaitu waktu yang diperlukan komponen sampel untuk memisah sejak diinjeksikan hingga keluar kolom. Berdasarkan pengukuran dengan kromatografi gas, diperoleh kadar asam lemak linoleat dan linolenat dalam kacang kedelai atau crude oil yang dijual di pasaran berturut-turut 53,86% dan 7,15%. Kadar asam lemak dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan perhitungan normalisasi internal, yaitu kadar tiap komponen dinyatakan persen relatif luas puncak komponen terhadap total luas puncak seluruh komponen. Hasil analisis kromatografi gas terhadap sampel kedelai atau crude oil diperoleh nilai kadar asam linoleat 53,86% dan asam linolenat 7,15%. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kacang kedelai memiliki kandungan asam linoleat dan linolenat cukup tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan makanan. Kacang kedelai merupakan sumber makanan yang kaya akan asam lemak linoleat dan asam linolenat, dan mengandung antioksidan alami atau tokoferol yang sama sekali tidak hilang dalam proses pengolahan. Daftar pustaka yang kami gunakan